2, 3, 4, 4. Kita jadi 50%. Sudah rekor. Saya juga belum pernah kerja ventilator, apalagi kalibrasinya detail gitu. Nah, nanti akan dibawa, kita akan diskusi saja di tengah-tengah teman-teman ini. Dan setelah itu kita diskusi aja ya, karena kita sama-sama belajar juga. Oke, langsung aja berarti. Di sini kita coba pakai ventilator Drager, tipenya sampai 300. Sebelum kita melakukan kalibrasi, kita coba cek device-nya dulu ya, kalau reuse cek. Kedengeran nggak teman-teman? Kedengeran nggak teman-teman? Ya, suaranya suara Bang Vidi doang yang kedengeran. Kedengeran nggak teman-teman? Kurang jelas. Kurang jelas. Agak kecil Di sini suaranya. ada menu bahasa Indonesia ya. Ada menu start, standby, cek perangkat, cek sirkuit penapasan, sama hasil pengecekan. Nah, sebelumnya kita cek device atau previous check. Nggak jelas, ngeblur. Lakukan ya. Ngeblur di sini. Ya, di sini. Dah. Langsung aja kita. Ya, langsung aja di start. Ikuti langkah-langkahnya. Ini mirrornya nggak bisa di ini ya. Dia otomatis ikuti langkah-langkahnya. Balik melihatnya. Ini kayak dibalik mirror ininya. Iya, kalau di sana nggak terbalik Mas Puji. Mas Puji, Gambarnya terbalik. Mas Puji, kalau itunya di sananya layar kita nggak terbalik kan sih? Mirror. Enggak, Bu, tulisannya standby kalau di saya. Udah di flip kan? Kalau teman-teman lihat. Kalau saya kebaca tuh, Bu, kebaca tulisannya standby. Tulisannya kebaca. Iya nih, Bang. Halo, Bang Ical, gimana, Bang? Iya. Mas Puji minta linknya. Ya, Bu. Ngeblur Bang Vidi.
bikin susu dulu. Nggak ada. Oke, oke, baik. Kita ulang aja ya kawan-kawan. Iya. Nanti Blur bang. Ngeblur Bang Vidi, boleh agak dideketin nggak? Tantangin aja pakai ini. Iya. Pakai gimbal Bang Vidi. Iya. Pakai gimbal. Cakep ya. Langsung Di fokusin kan? Bersih ya? Baca dibaca, baca. Oke, dari ulang ya teman-teman. Maaf tadi ada kendala teknis. Sebelum kita melakukan kalibrasi, kita pastikan alat ini bisa dipakai. Di sini ada menu start atau standby, ada cek perangkat, cek sirkuit pernapasan, hasil pengecekan. Ini kita gunakan Draeger, yang Draeger tipe Sakina 300. Pertama-tama ini kebetulan ada pakai bahasa Indonesia ya. Kita lakukan previous check. Ini ada tombol start. Oke. Tekan dia. Pertama-tama kita akan mengecek sinyal alarm. Sinyal alarm prioritas menengah terlihat atau dan terdengar. Itu prioritas menengah ya suaranya. Ini prioritas rendah, terdengar atau tidak? Oke, iya. Terus alarm musik standby, terdengar? Oke, iya. Di tampilan itu. Apakah sirkuit pernapasan atau breathing circuit yang bisa kita sebut terhubung dengan benar? Kita lihat breathing circuit terhubung dengan benar atau tidak. Tekan ya. Hasilnya hijau. Kalau oke, hasilnya hijau. Nih, tadinya breathing circuitnya terhubung dengan benar atau tidak. Kemudian, apakah pelengkap aktif humidifier yang biasanya kita sebut? Oke, iya. Teslan apakah terpasang atau tidak? Ini terpasang. Ini Tesla-nya sudah terpasang. Ya, oke ya. Kita tekan ya. Water trap atau filter ekspirasi yang tersambung dengan benar, ini expiration valve terpasang dengan benar atau tidak? Kita tekan ya. Hijau, kalau misalnya dia ada masalah, biasanya keluarnya warna merah. Terakhir, langsung dia otomatis ngecek sensor flow ekspirasinya juga. Kalau di sini udah hijau semua, berarti alat ready digunakan. Ya. Kemudian selanjutnya yang kita perlu cek adalah breathing circuitnya. Kenapa kita cek ini? Kita untuk memastikan apakah breathing circuit ini bocor atau tidak. Langkah awalnya kita tekan start. Oke. Di sini kita tekan oke. Lalu ini kita tutup ya. Untuk mengetahui ada kebocoran atau tidak. Kemudian habis itu kita lepas. Dan langkah-langkah
untuk reuse check-nya sudah selesai, kemudian kita kembali ke menu ventilasi. Kita mulai ventilation. Ya, di sini ada menunya untuk pengaturan FiO2, VT, DI, RR, PIP. IE-nya, inspiration, expiration-nya ada juga. Oke, selanjutnya kita mulai melakukan kalibrasi. Kalibrasi yang akan dibawa oleh rekan kita selanjutnya. Bahasa formal ngomongnya. Baik, ya terima kasih. Baik, kawan-kawan, kebetulan kita dapat alat kalibrasi, alat ukur kalibrasi yang bagus ya. Ini dapatnya belum tipe ya VT 305 bisa dilihat ya, belum VT 305 ini milik rumah sakit PON ya. Iya. Ya, milik internal ya, internal inventory dari rumah sakit PON ya. Nah, di sini terdiri dari kelihatan ya oksigen sensornya ya. Kalau yang biasa main ventilator pasti akan mengenali part ini. Part ini oksigen sensornya. Nah, ini termasuk consumable. Nah, kebetulan info dari yang punya oksigen sensor ini konon kabarnya sudah waktunya untuk dilakukan pergantian, tapi kita masih menunggu lifetime-nya benar-benar habis. Ini bukan lifetime ya, ada lifetime-nya. Jadi nanti kemungkinan kita kalau bisa melakukan oksigen sensor calibration, kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Biasanya di form yang ada di grup itu yang kita udah dapatkan dari Mas Udin ya, Bang Udin. Nah itu dari BPFK itu biasanya nggak ada ya untuk oksigen calibration. Udah dicek belum? Ada yang udah ngecek belum? Apa? Form BPFK-nya? Enggak. Oh, ya. BPFK. Ada nggak form untuk kalibrasi oksigennya? Nggak ada ya. Ada kan? Biasa sih nggak ada. Setahu saya nggak ada. Itu berlaku untuk ventilator ICU, GD maupun ventilator anestesi. Jadi oksigen sensor ini kenapa nggak disertakan dalam lembar kerja? Karena di unit sendiri, di ventilator sendiri sudah melakukan kalibrasi internal untuk oksigen sensor. Jadi sistem pencatatannya di sini lebih disiplin ketimbang kita harus nungguin schedule calibration yang kita punya, gitu ya. Balik lagi, kemudian kita langsung praktek ya untuk mempersingkat waktu. Kira-kira begitu penjelasan teoritisnya. Ini kembali dulu. Nah, ini unik ya teman-teman ya. Kita kebetulan dapat ini sirkuit yang nggak biasa. Kita bisa lihat ya sirkuitnya whitepiece-nya di pangkal dekat unit. Ketimbang kalau kita lihat ventilator yang konvensional itu cuma satu tuh ya, kelihatan satu ya. Kalau yang konvensional biasanya yang konvensional punya biasanya ada dua whitepiece di pasien ya. Ini ada di pasien. Kemudian dia langsung ada whitepiece-nya di sini. Di sini ada whitepiece, baru ke sini. Nah nanti nggak tahu ya kalau di trigger itu ada FSCA-nya atau enggak. Kalau merek Bliss anestesi ventilator ini kayak begini pengaruh, atau pakai Intermed punya yang dari Brazil, sirkuit seperti ini pengaruh karena dia terpisahnya di dekat inspirasi dan ekspirasinya tuh whitepiece-nya di dekat alat.
bukan di pasien. Pengaruhnya di mana? Nanti kelihatan kalau pakai kapnograf monitor. Nah, itu biasanya CO2-nya tinggi. Tapi kalau ini nggak tahu, masing-masing alat kan punya riset ya, AMI sendiri ya. Apakah ini direkomendasikan apa enggak, kita nggak tahu. Yang pasti ini bukan dari Greger. Bukan dari Greger kan? Iya. Bukan. BHP. Iya. Nanti kompatibel. Ya, nah, nanti kita lihat ya. Yang mudah-mudahan sih cocok ya. Tapi setahu saya, kalau saya yang nemuin kayak gini, saya udah pasti saya akan ganti. Terus sekarang kita langsung coba kalibrasi berdasarkan yang kita mau ya. Kalau berdasarkan teori, kita punya namanya lembar kerja. Lembar kerja, teman-teman. Lembar kerja ini tentunya diikuti ya. Ini dari BPPTA nih, yang BPPTA punya BPPTA punya ya. Di sini tertulis ya. Sebelum kita melakukan kalibrasi itu disebut itu merek alat, mereknya Draeger, tipe model Samina 300 gitu ya, atau apa ya, seperti biasa serial number, tempat kalibrasi sesuai aktual, terus nomor order itu kalau kita punya perusahaan kalibrasi itu ditulisin nomor order. Nah, sampai dengan tanggal kalibrasi. Kemudian di poin B ada daftar alat ukurnya. Jadi untuk melakukan ventilator, prakteknya itu adalah kalibrasinya itu butuh 3 alat ukur kalibrasi. Ya, ventilator tester, electrical safety system, sama thermobarometer. Ya. Higro. Ya itu untuk ini ya, pembaban ya. Ya, pembaban. Tapi kalau menurut saya ESA sama ventilator aja udah cukup tanpa mengukur termometer, karena rata-rata di Indonesia semua sama, pasti basah ya, kecuali kita kerjanya di pegunungan atau di low COVID. Nah, low COVID beda tuh. Iya, beda kalau ini ya. Mungkin bisa nih kalau pakai daun COVID mungkin harus semuanya terpenuhi. Tapi kalau kita kalibrasi tidak seperti di sini gitu ya, di gedung ini lantai 5 kayaknya termometer ini kayaknya nggak dibutuhkan, nggak apa-apa. Nah, kebetulan kita yang sini yang tersedia untuk cuma ini banget ya. Apanya? Oh, ESA sih ada sebenarnya. Belum dibawa. Tapi takutnya malah justru. Oh yaudah. Oke, mungkin nanti iya, yang penting kan praktek ya, kita kasih info ya. Secara teori intinya kita tahu ya prosedural yang benar gitu ya, kita menunjukkan yang benar. Kebetulan kan ini electrical safety analyzer di sini unavailable. Nah, nanti bisa kita coba mungkin nanti di alat lain ya. Ya, untuk poin pertama yang kita kejar untuk praktek kali ini. Kemudian kita juga harus mengisi pengukuran kondisi lingkungan. Pengukuran kondisi lingkungan ini tinggal dilihat ya, temperatur ruangan berapa Celcius, baca nggak teman-teman? Bacanya Kebaca. Ya, kelembaban ruangan juga ya sebenarnya. Sampai yang D pemeriksaan fisik ya. Jadi sebelum melakukan dengan connect dengan pengukuran kalibrasi sendiri, kita disajikan berbagai pengecekan dulu ya, pemeriksaan fisik dan fungsi alat. Jadi jangan sampai alatnya belum nggak berfungsi, kita udah lakukan kalibrasi. Ya. Itu juga nggak benar gitu. Cek kalian dulu fisiknya, badan dan permukaannya bagaimana, baik apa tidak, kontak alat baik atau tidak ya. Di sini ada batasan pemeriksaannya nih dengan ini ya. Bisa dilihat di grup file yang sudah saya share. Kemudian sampai kabel cat utama sebenarnya bagaimana, baik apa tidak gitu. Nanti ada notnya di sini ya. Nah, kemudian setelah kita isi selesai, ada nih yang E ini
adalah resistansi isolasi. Nah, isolasi osilasi ini pakai ESA nih biasanya, ya. Makanya di sini butuh ESA. Nah, resistansi osilasi sekitar berapa mega ohm gitu ya. Ambang batasnya harus di atas dari 2 mega ohm, ya. Sorry, nah ya. Harus bocor juga diukur peralatan metode langsung kelas 2 tipe BF. Itu bisa dilihat di belakangnya ya. Ada oh, kelihatan. Saya kasih tahu ya. Kelas 2-nya ada macam ini. Tuh. Kelihatan kan? 6 orang yang Ini. Belum fokus, Bang. Blur bang. Mundur lagi, Bang, mundur. Mundur dikit. Oh, dapat ya. Ada. Apa tuh? Dah, sip. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Tipe BF ya. Ventilator maksudnya Yang kotak tipe ya? BF ya. Yang kotak ya? Ini ya, orang ya? Ini nih orang. Iya. Ya. Itu tipe BF ya. Udah belum? Coba sih. Anak-anak udah bilang udah belum? Udah belum? Udah tahu belum? Udah di capture. Oke, thank you. Terus resistansi pembumian, balik lagi. Resistansi pembumian kalau tadi kabar ini diukur sama ESA juga. Ya, pokoknya ini poin E diukur dengan ESA. Kemudian poin F, pengukuran kinerja. Nah, ini dia kita masuk. Pengukuran kinerja jenis ventilator. Itu yang adult, pediatrik, apa infan? Karena ada sebagian kecil ventilator itu cuma bisa infan doang. Khusus infan, sama infan atau pediatrik. Ada juga yang semua range masuk, adult, pediatrik, infan masuk. Terus mode yang digunakan, modenya itu juga masing-masing. Ada yang tidak tersedia CPAP, biasanya ada yang nggak ada. Terus ada yang tidak tersedia volume control. Nah, kalau di volume control nggak ada, biasanya ventilator itu biasanya cuma bisa pasien infant atau pediatric only, gitu ya. Hanya dua aja, pediatric atau infant only. Volume control ini mode buat yang dewasa, ya. Nah, pressure control buat yang pediatric biasanya. Oke. Dan CPAP untuk semua pasien SMP setelah pasien itu sudah menggunakan assist control, sudah ada punya respon napas sendiri ya. Kemudian kita masuk ke tabel parameternya, tinggal volume. Di sini ada 500, breath rate-nya 15, IO ratio-nya 3, hitnya 5. Ini BPK nih sama BPK. BPK pengennya tidak volumenya 400, breath rate-nya. Mari kita lakukan ya. Coba di sini kita lihat setting. Ada tidak volumenya 400. Standby itu masih standby. Nah, ini kita lihat tadi sesuai arahan dari BPK ya. Ini lembar kerja BPK ya. Coba kita lihat ya. Tidak volumenya 400. Nah, ini 400 ya. Nah, 400 ya. Kita lihat 400 ya. Ini 400, kemudian breath rate-nya 15. RR 15. Di sini RR, respirasi rate. Kalau orang Indonesia bilangnya breath rate ya. Kalau
Orang Amerika bilangnya RR. Terus IE rasio 1/3. Di setting TI-nya aja, Bang. Oh itu dia nih. Nanti IE-nya nongol. IE, ini IE. Tapi ini juga. Ya. Berapa sih jadinya di settingnya? IE. IE 1/3. 3. Di setting time inspiration-nya aja, Bang Vidi. Apa ya? Apa? Setting. Inspiration. Time inspiration-nya aja di setting, nanti keluar Oh IE-nya. iya, oke. Karena ini aduh, Dragger ya. Dragger agak aja emang. Yang hitung dulu itu berarti. Nggak bagus ya, Dragger ya? Ya nggak bagus, nggak recommended. Apa rumah sakitnya yang nggak bagus? Untuk rumah sakitnya bagus. Biasanya kalau 3 berapa ya? Pon mah terbaik, mah pon. Sekarang berapa? 114 sih, Pak? Mentok. Turun. Oh, ini bisa 1,5 kok. Kalau ini Oh iya iya benar. Terus 1,5, berarti turun ke bawahnya lagi. Di 0,5 bisa kan? Oh, 1 sampai itu doang, 5. Terus 3. 3 ya dah 1. Nunggu waktu sebenarnya ya. Udah bisa. Ya, sesuai nih ya. Nih, ada setting 30 400 ya. Enggak fokus. 400 terus break rate-nya 15 ya. Kemudian IE rasionya 3, hitnya 5. Hitnya udah 5 ya, sesuai. Nah, di sini bisa penunjukan alat. Nah, di alat kita lihat sama enggak? Udah 5. Kalau tadi nggak jelas ya. Jawabannya nggak progres. Ini. Nyambungnya gimana ceritanya? Boleh, tahunya gini ya, sebenarnya mau balik sama juga nggak masalah, seandainya pun terbalik, itu biasanya minus flow-nya, itu aja. Oh gitu. Oh, iya. Jadi seharusnya yang positif dari mana? Positif kalau saya dari sini sih. Di sini. Dari patokan O2 cell. Kalau lihat ininya ya, saya juga belum pernah pakai. Oh, Dari- berdasarkan sektor Oksigen. Dari merek juga, dari merek. Dari merek sih, lihat dari kecuali ini bahasa Biasanya kalau itu ada kecuali ini bahasanya dokter Arab ya. Iya. Nah, kalau dokter Arab dari sini ya lihat. Antum tahu antum? Alhamdulillah. Iya, kayak gitu. tadi pakai banyak. Nggak jadi. Ini nih. Oke. Masih tahu nih. Oke, kemudian kita connect ya. Ya ini belum nyala, belum nyala. Tapi kita lihat dulu di situ biar stabil, baru kita nyalain. Ini operation baterai ya. Ini baterai dia. Iya, nyalain. Ini. Belum tentu. Oh, udah.
Boleh deh, keren loh. Keren ya? Fokusin deh. Dah. Oke deh. Sip. Cukup ya. Cakep ya. Ya, taruh. Ini kita ngukurnya flow, bukan ngukur kita mulu. Ya. Dan ini ada modenya untuk ukur apa? Ukur volume. Bentar. Ya, tombolnya ada bunyinya, ada 4 nih. Cuma saya harus baca dulu ya. Jadi yang di rekaman PlayStation tahu tuh Oh, iya. F ada juga ada bulan. Iya, betul. Wah, iya itu. Iya. Setuju. Ikuti joystick biasanya. Ya. Meskipun saya fansnya Nintendo, tapi saya harus belajar ini berarti. Ini kita lihat ya. Bagus ya, ada grafiknya ya. Ada alat kecil loh. Alat itu masih gini loh tuh. Tangan saya tuh. Seperti ini loh. Ya. Ini bisa dilihat tidak volumenya. Bentar. Kanan. Mau nanya bos. Iya. Gimana? Oke. Ini modenya boleh apa aja? Modenya. Mode Mode ventilatornya. apa nih? Mode ventilatornya. Oke, mode ventilator. Ini yang di SIM V nih. Ya. SIM V. Ini kebetulan nih modenya lihatnya di sini ya. Baca Pak. Belum Ya, Bang ya. Vidi. Ya. Tahan. Ya. PC SIMV. Mana juga itu? Nah, kita Nah, sip. Kelihatan kan? Lihat ya. Modenya. Kelihatan. Ya, oke. Modenya apa ya? Coba baca. SIMV. Pintar. Ada yang tahu nggak? PC apa? PC. Volume control. Nah, bagus. Lulus ya. Kita udah lihat ya. Nah, ini kebetulan udah muncul nih. Udah muncul ya. Ini hasil pengukurannya, Bang. Ukurannya ya. Kita bisa lihat ya. Dari hasil ini ini TI 1.01 ya. TI ini 1 ya. Kelihatan TI 1? Ya. Ya, bisa lihat di sini nih, PI. PI di sini kita setting berapa? Blur dulu. Tunggu. 1. Nah. Belum, Ya, Bang. Nah. Satu juga TI-nya. Berarti inspirasi time sama RR-nya cocok. Cakep. Terus IE. Itu rasio di sini baca 1:3. Nah, di sini rasionya 1:3. Cocok. nah, betul. Bagus. Betul ya? Pintar ya. Nah, terus nah BTI, nah ada nih BTI lagi nih. BTI 392 ya. 392 ya. Di sini berapa? 396. 396. Kita Masih. berapa? 4. Di sini 4. Ya, kita berapa? 400. 400. 396 sama 400 kan beda Selisihnya. tipis ya. Nah itu dicatat. tapi kan ini udah 402. Ya, Itu nggak berubah apa-apa. 402. Ada beberapa ukuran. Oke. Itu yang dicatat yang mana ya? Yang dicatat yang mana itu? Kita catat. Tadi kita dapat yang 396 ya kan? Sama yang di sini ya. 392 ya di sini ya. Di kalibrator dia ini. Berarti kita catatnya 392 berdasarkan alat ukur kita. Karena kita tidak percaya sama merek ini.
yang standar adalah ini. Iya. Yang standar Ingat adalah ya. itu. Nah, terus pengukuran kedua. Hah? Trigger nggak ada. Pengukuran kedua. Ya. Mantan makwet soalnya ini. Maksudnya dia di sini ada penunjukan alat, ada penunjukan standar. Jadi kita menunjukkan alat 396. 396 diralat ya. Tadi ada tuh kan di share sama Bang Vidi itu ya, MK yang dari Udin. Siap, Bang. Ya, sudah dilihat. Kemudian Takut ngeblur aja. ya. Kemudian yang kedua tadi kita lihat berapa berubah lagi kan? Karena setiap tidal volume itu per cycle-nya pasti akan berubah. Karena apa? Karena ada compliance. Ya, nggak semua setiap cycle itu sama. Ya, nggak sama karena setiap paru-paru itu punya compliance test juga. Ya. Ada komplain ya bang? Ada komplain. Jadi yang kedua kita ambil sampel lagi. Yang kedua berapa? Compliance Bang Puji. Lagi pelatihan masih sama ya. 392 stabil. Ini 397. Standar 392. Alat 397. Ya. Oh ini berarti. Nah, nanti dari ukur 396 sama 392 ya. Ini kan ada toleransinya ya. Kita lihat Iya, ada rate toleransinya enggak? Iya, ada toleransinya. Ini dia nih. Plus minus 10 per. Oh, plus minus 10 ya? 10% ya? Iya, betul. 10% dari mana nih? Dari alat. Nah, ini Setting. bukan. Bukan. Kalau 10% ini kalau BPMK udah jadi lembaga kerja, ini kan yang bikin Direktorat Jenderal ya. Ini berarti udah masuk ke Permenkes. Ya kan? Nah, ini udah nasional. Ini dari mana? Ini dari nasional, bukan dari pabrik. Enggak, maksudnya dari nilai penunjukan alat apa dari Toleransinya itu tadi. Maksudnya toleransinya itu minus plus Iya. minus 10% tuh dari mana? Dari standar. Dari Iya, dari kolom standar. yang mana? Yang dari kolom yang di kalibrator apa yang di alat? dari kalibrator. Kalibrator. Nah, Oke, ada versi siap. alat. Ya, dari Dua. kalibrator. Dua-duanya bang. Ya, dari sini Gimana, Din? terhadap setting alat. Koreksi terhadap setting dengan koreksi terhadap display. Jadi yang terbaca di alat standar flow meternya itu dikoreksi terhadap setting ventilator, kemudian dikoreksi juga terhadap setting display ventilatornya gitu. Iya, betul. Itu maksudnya. Sama sih. Sama. Cuma kita kan 1000 jalan ke Iya. rumah kan. Saya lewat Tanah Abang dulu. Kita pikiran kita sama tapi jauh. Ya, benar. Mantap. Maksudnya kayak gitu, Din. Berarti masuk nggak Bang Vidi? Masuk ya? Masuk. Baru banyak dicari ya. Hitungannya berarti plus minus sedikitnya jangan sampai kurang dari poin 40 ya? Plus minus. Iya, plus minus 4. Iya, kalau dari 400. Alatnya bagus itu. Gini aja, kita ngambil datanya nih. Nanti dari data itu coba dihitung. Ambil data dulu ya. Ya, Nanti Bu. dihitung ya. Oke. Oke, ambil data dulu. Hitungnya berapa? Data. Jadi yang paling banyak menang. Keren alatnya PON, akurat. Jadi mau pindah. Tipenya doang. Ya, kemudian yang kedua ya, ada Saingannya 500 ya. persahabatan ini. 500. Nah, ini 500. Kelihatan ya? 500. Enternya itu, Bang. Saya nggak biasa mainnya di break. Itu 600 apa? Grogi ya? Dekat gede. Iya, soalnya alatnya beli box. Ini ya, 500 ya sekarang ya. Ini 500 ya, udah ditetapin ya 500. Kemudian di grade rate-nya RR-nya 14 turunin. Oh, ini dulu berarti mungkin. Ini 2.
Pegang aja dua. Enggak. Oh, RR-nya nggak ditentuin di MK ya, Bang? Nggak tahu nih, gua ini nggak mau turun. Gua pengen setting 14 sesuai dengan program kerja. Kok bisa ya? Tadi bisa PI-nya naikin dulu. Kemudian IE-nya ini nih itu seperti ini berapa? 1,2 dua setengah. Bisa diturunin. Ini pasti diturunin. Ini Coba angkat dulu. Cuma segini doang. Naikin dulu ya. naik ya. Tapi itu kurang turun. Salah ya? Benar ya? Berapa harusnya? 2,5. Ini kali ya. Coba tadi kita coba tuning di setting di 1,3, PI-nya tadi 2,4 ya. Terus diturunin lagi 2,2. Dia fluktuasi di dapatnya seginilah 2,6 lah ya. Karena di sini 2,5 ya. Nih. Kita ambil terdekatnya aja nggak apa-apa. Susah dapat 2,5-nya nih. Ya. Kemudian kita lihat di kalibrator. Kalibrator berapa Pak? Dapat hasilnya? Lagi nunggu. Menu-menunya itu yang di kalibrator apa aja sih? Ini tadi nggak ini. Baca ini. Ini masih nunggu. Mungkin tadi iya. Tuh ya dapat 2,5 tuh. Ternyata harus 1,3 ya. Saya nggak sabar. Mohon maaf. Ya, susah kalau kita dapetin inspirasi time ya. Saya ini kan inspirasi time. Kita nggak ini. Biasanya banyak ventilator yang jarang pakai metode kayak gini. Jadi pakai itu dia cukup setting RR simple. Jadi setting RR di rasionya nanti diambil dari volume sama flow. Ada namanya flow di sini. Kalau market pasti bisa ya, Bang Puji ya? Bang Vidi ya? Gimana? Kalau market pasti bisa ya? Nggak tahu juga. Bliss, merek Bliss. Enggak lah, gue nggak di endorse sama siapa-siapa. Jadi gue nggak mau nyebut merek. Tapi tadi Drager hina-hina ya. Ingat ya, jangan beli Drager. Nggak di endorse, males nyebut merek. Emang nggak dapat bangnya, Bang Ical? Hah? Nggak dibagi ya? Bang Ridwan dapat endorse ya? Beli kaos dapat penti, Bang. Belilah Bang, yang jualan teman gua Bang. Traeger. Tunggu. Baterai. Tunggu ya Om. Diminum dulu Om, diminum. Ya Om, ya Om. Dah tuh kelar.
Oke. Keluar ya. Kita tadi setting berapa di sini? Coba, Mbak. Ini, Mbak. Nih, PI ini berapa? Inspirasi time-nya. 1.3. 1.3. 1.3 ya. Ya. Ya, 1.3. Kita dapat T-nya 1.2. 1.3. 1.3, benar, 1.31. Iya. Iya. Kemudian catat sini. Ini sama semua ya. Berapa titik? Titik. 3. Udah nggak apa-apa, saya mau itu aja dua yang Dua aja saya selesai. ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Kalau mau kalibrasi sendiri silakan dan. Ya, oke, ini kita isi ya. Ini rasionya 2,5 ya. Di sini berapa? 2,3. 2,3. Terus di standar sama 2,3. Oke, terus Yang 500. 500 kita volumenya 505 di sana berapa? 504 ya. 504 ya. 495. Kemudian kitnya kita kasih 4 ya. Ini berapa? Belum, paginya saya baru diganti. Tunggu satu saat kan. Udah 2 cycle. 4. Itu yang mana? Itu 5,4. Itu jauh amat. Kedua. Ya, sekarang kita ambil aja ya, nggak apa-apa ya. Ini nomor 1 tuh. Nomor 1. Di alat. Ketik lagi. Ini kelihatan cuma. Oh, sorry. Ini kan sentimeter A2O ya. Ini milibar. Mohon maaf ya, kawan-kawan. Dia pakai satuannya beda. Ini empatnya 4 milibar. Nih. Oh, iya. Makanya nggak bakalan dapat. Ya, milibar. Iya. Dipakai milibar. Guys, ini nggak bakalan dapat ya. Oh, Ganti satuan nggak bisa. Nggak tahu kalau ini bisa satuan. Ini tadi di situ. Milibar ya. Benar kan? Milibar. Nggak di sini tadi. Oh, ini. Nah ini kan lombok ya. Tuh. Kalau saya sih lebih familiar dengan ini. Lebih familiar sama sentimeter H2O. Karena itu enak gitu hitungnya pas nanti kalau ketemu sama pressure ya. Oh, di plug pakainya apa ya satuannya di plug? Gimana? Kalau di plug satuannya apa itu, Pip? Sentimeter H2. Iya, sentimeter H2O. Iya. Oh, di dragger makanya bar. Milibar. Iya, milibar. Harus dikonversi ya. Iya, jadi nggak bakalan ketemu ya. Di situ 5,5,
Di Di sini sini tetap 4. settingan 4 ya. Nggak bakalan ketemu karena harus dikonversi dulu. Kalau di itunya, Di ininya, di LK-nya, di LK-nya ini itunya satuannya nggak nyebutin. nggak nyebut. Bisa aja. Oh, Udin online nggak? Udin online nggak, Din? Din, Udin online nggak? Ulpa. Lupa, Ogi. Ogi lagi sakit. Ogi lagi. Yang penting sama kayaknya kalau di MK-nya. Oh. Oke, Apple yang merasa kayak Apple yang padahal bukan. Ya. Yang mana kepala? Padahal pir. Iya. Jadi mungkin kalau kita konsultasi sama mereka dikasih tahu kali cara buka satu. Lupa juga sih yang ngabarin tracker ya. Masalah SLE itu. Oke, terus kita bisa sih konversi. Punya konversi itu nggak kalkulator? Nah, saya nanti teorinya. Oh, iya. Itu hitungannya nanti. Oke. Oke, yang ini kita lewat ya karena Catat aja 5,5 tapi ini apa namanya? sini kita Nah, itu ya. Di sininya 4 lebar. Susah itu udah kalkulasinya. Ini kalau misalnya juga biasanya ada konversi kayak semacam PCC angka dimasukin, dia langsung kasih server nanti dia keluar sentimeter 2 kayak gitu. Itu ukuran alat berarti itu 5 milibar. 5 mau berapa? Enggak, 4 milibar. Tapi di standarnya 5,4 ini Simeter A2O. Jadi nanti kita konversinya nanti. Ya. Nah, terus yang terakhir nih, ini terakhir ya. Kita akan terakhir ya, sebenarnya ada 2 poin, tapi karena Ada 5 setting ya. Ya. Ada 5 setting. Ada 5 tapi setting. Kita ambil 3 aja ya. Kita ambil 3 ya. Yang ketiga, setting yang ketiga adalah 600 ya. Kemudian beratnya 12. Ini orang dewasa ya. DI-nya 2. Speed-nya 3. Oke. Yang dimaksud 3 di sini, dia 3 di sini nggak tahu ya. Nggak tahu. Belum dikasih tahu. Tentang milibar tentang itu ya. Oke. Mau coba tanya ada nggak teman dari BPFK online? Ada nggak? Bung, Udin, Din, Ulpa. lupa. Cuman Jajang kali ya? Jang. Jajang tuh Ya, gimana, Mas? Nah. Jajang. Oh, Jang. Ya. Jang, kalau di lembaran BPFK tahu nggak satuannya apa untuk PIP-nya? PIP? Iya. PEP ya? Iya, satuannya apa? Kalau saya pakainya CMH2O karena menyesuaikan dengan standar. Kalau ketemu yang itu saya dikonversi paling Bang. Iya, Ya. benar. Jadi gini aja, ini PIP settingannya sih dilihat nih. Berapa? 3. Simeter 2 A2O. 3. Berarti bisa jadi turun lagi nih. Turun nggak? Ya itu turun ya kalau ini ya. Nah. Ini turun. Ini dia 2,8 masih turun. Tapi nggak terlalu ini sih, mungkin yang penting masih ada gitu ya. Itu sebenarnya buat pengaman. Oh, pengaman saat baru-baru itu biar nggak kolaps. Di ventilator ini nggak bisa dirubah ya satuan nilainya? Iya, mesti nelfon driver dulu ya. Iya.
Oh, panjang ceritanya. Bang Vidi, ini tadi satuannya di Draeger milibar ya? Iya, Iya. benar. Itu 1 cm H2O sama dengan 0,9 milibar. Hampir sama tuh. Sama selisih 0,1 ya. 0,98065. 0,1. Iya, hampir sama. Satu ya, satu. Iya, 0,98. Ya bisa lah, masih lah. Iya. Iya benar, Ji. Benar. Terima kasih Pak Puji. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Final volume. Final volume di sini dicatat di alat 604 ya. Di ini itu di standarnya Standarnya 03. 603. bagus ya. Terus RR-nya 12. Ini 12 ya di alat. Sesuai ya. Di sini 12 juga. Ya, 12 ya. Lihat warna biru ya. Kemudian tipnya ini kayaknya 3 cm juga ya. Ya, alatnya. Ya benar kan? Itu juga 3,2 ya. Itu benar. Standarnya 2,9. 3,3. Oh, 2,3. 3,3. 2. Itu juga ya. Double charger. Ada setengah ya laptop. Oh, ada. Tangan masih banyak. Ini 3,3. Kosong nggak bisa banget. Nah, kira-kira kayak gini ya cara manual ya. Namanya yang ukuran kedua bisa dilakukan ulang begitu. Ini juga. Kemudian Ambil 3 sampai 5 kali ya. iya sampai 5 poin sebenarnya. Settingannya 5. Ya, sampai 5 poin. Yang 700, 800 kita lakukan juga. Ya. Setelah ini selesai, nanti kita bisa bandingin nih toleransinya 10%. Terus setelah teknis, di sini ada keselamatan listrik, aman atau tidak aman, dari terang, oh aman gitu kan. Terus kinerja dalam batas toleransi atau perlu perbaikan. Kalau dia masih dalam range tidak plus minus 10%, masih dalam range toleransi, ya kita masih bisa kasih statement dalam batas toleransi. Tapi ketika ini lebih dari 10%, misalnya 11% aja, atau 10,5 aja, sebaiknya lakukan perlu di status yang perlu perbaikan. Gitu ya. Terus bagaimana dengan apa namanya? Tandanya di sini dari 10% ini ada masuk. Ini poin kedua juga 10% bagus. Tapi pas di 600 dia enggak 10% tapi 15%. Kemudian yang di sini 10% masuk, ada satu ini dong 15%. Nah itu tetap sama yang masuk ke sini ya, ke perlu perbaikan tetap. Jadi intinya dari 5 poin semuanya harus 10%. Kalau nggak 10% udah kasih itu biasanya kurang label, label, biasanya gitu. Kemudian terus kesimpulan setelah jenis kalibrasi berdasarkan hasil pengukuran keselamatan listrik dan kalibrasi kinerja, alasan tersebut di atas menyatakan layak pakai atau tidak layak pakai di sini nih. Ini dilihat tadi poin yang B ya. Nah, ini layak gagal ya, bukan layak ya. Udah tahu kan bedanya layak sama layak? Oh, Stikernya. stikernya dong, stikernya. Oh ya, layak sama nggak layak ya. Udah, tinggal dikasih aja stiker terus nama petugas dan paraf. Udah selesai. Itu aja kalau untuk kalibrasi ventilator. Di gedungnya tinggal menentukan label merah atau label hijau gitu. Ada yang bertanya? Ya. Ada yang bertanya? Guys, Ada contoh stikernya nggak di situ? Kita copotin dulu. Nggak enak. Oh, dicopot. Oke. Nah,
Jadi tadi satuan yang di LK-nya masih belum ini ya, belum ada keterangan dari BPK ya. Gimana Ji? Satuan yang di BPK, satuan PIP ya, itu belum ada kepastian dari BPK ya. Iya, tadi kita udah nyoba tanya. Barangkali ada lagi teman mereka kebetulan online. Saya tadi baca di apa yang di share itu PDF itu LK, memang tidak ditulis di situ satuannya dari tiap-tiap parameter. Mungkin udah ubur kali ya. Ya, itu nanti mungkin bisa dijawab di pertemuan berikutnya kali. Kalau memang ada kuliah lagi ya. Iya, bisa jadi tanya antar si Udin atau si Augie atau lupa. Di PIP itu dia kasih parameter standarnya satuannya apa sih? Milibar apa sanitera 2O gitu. Ya, itu aja sih. Bisa. Tapi itu. Kalau saya boleh berpendapat, untuk masalah PIP bukan masalah besar. Ya, nggak begitu besar. Karena PIP itu sebenarnya kalau kita pakai juga biasanya dokter cuma ngasih range PIP. Ini kan sentimeter sama milibar, tadi konversi cuma 0,09 ya? 0,98. 0,98 ya. Nah, konversinya kan nggak satu terlalu lah, jauh ya. Satu lah kurang lebih ya. Kalau di satu. Jadi seandainya pun itu ini biasanya untuk user dokter biasanya ngasih range PIP-nya. Kasih PIP-nya 10 antara 10 sampai 15 kayak gitu. Ya, sedikit menjawab Bang Pidi. Apa? Boleh. Iya. Ya, silakan kita diskusi. Iya, itu diskusi aja ya. Biasanya kalau besaran nilai yang dikosongkan itu sengaja juga. Karena apa? Karena di setiap alat mungkin beda-beda ya satuan nilai itu. Biasanya kayak contoh ambil yang mudahnya itu di suction pump ya. Itu besaran nilainya kan banyak ya. Nggak mungkin kita tulis semua. Nah, biasanya kita kasih kolom itu besaran lainnya itu. Yang lainnya bisa yang ditulis bisa MHG atau KPA aja, tapi di kolom selanjutnya ada besaran lainnya gitu. Nah, mungkin mungkin karena ambil gampangnya kalau itu dikosongin kan ketika kita nemu bar atau milimeter HG ya. Nah, itu nanti tinggal ditulis itu, nanti disesuaikan dengan di alat standar kita tuh dia membacanya apa, mungkin dikonversi begitu mudahnya. Ya, ujung-ujungnya konversi kan? Iya. Prinsipnya yang harus sama itu adalah antara standar dan alat yang dimilikinya. Ya. Jadi yang sama itu adalah satuannya antara Unity dan alat standarnya. Jadi kalau kayak gini kan berarti disamakan dulu nih satuannya. Kalau di alat standarnya tadi itu sentimeter 2O, yang di sana juga sebenarnya sentimeter 2O. Jadi sama ini kan ya, Unity dan standarnya harus sama. Ya, sudah ya? Ya, sudah. Ya, maksudnya ya. Iya Bu, gitu. Kalau memang kayak tadi kalau ventilatornya kan nggak memungkinkan untuk disetting dengan satuan nilai yang sama di standar Bu ya. Gitu. Ya itu makanya mungkin di LK-nya dikosongkan itu. Nanti mungkin setelah diolah data baru dikonversi mungkin dengan satuan yang ada di alat standarnya. Ya, kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu ya. Siap. Ya, terima kasih. Siap, mantap Bang Pidi. Mantap. Ya, kalau koreksi gampang ya. Yang besar itu koreksi maintenance ya. Jadi pekerjaan lo gampang ya, Jang. Bercanda. Terus sama yang itu Bang Pidi, yang ilmu higro tadi Bang Pidi ya. Itu sih penting ya, karena itu kan sudah ada di metode kerja ya. Kalau termohigro itu sebagai alat pendukung ya Bang Pidi. Karena kan kenapa harus mencantumkan humidity dan temperatur? Karena alat itu alat standar maupun
UUT kan punya working temperature dan humidity sendiri ya, Bang Pidi, dari pabrikan ya. Nah, jika kita di lapangan kan kita tidak selalu menemukan tempat yang ideal buat mengkalibrasi alat tersebut ya. Makanya di metode kerja itu dibatasi suhu yang istilahnya ya ideal dan kelembabannya ideal itu di range-nya berapa sampai berapa gitu. Agar alat ukur kita dan si UUT itu dapat bekerja dalam kondisi temperatur dan kelembaban yang diharuskan gitu. Jadi fungsi termohidrometer itu, untuk menentukan suhu ruangan sebenarnya, bukan spesifikasinya alat. Makanya kenapa dia dipakai? Kalau misalnya fasilitas, misalnya ruang itu sudah ada tekanan ya, dia kan kita harus mengecek suhu dan kelembaban sebelum kita lakukan. Terus apalagi kira-kira berarti bisa dong di nilai-nilai tadi dicoba kita itu ya belajar itu. Terus tadi kan udah dapat nih ukuran apa hasil ukur sebenarnya masih dari rata-rata terus kemudian dia dapat oh ini masih toleransi atau tidak gitu juga, tapi dia harus dihitung ketidakpastiannya juga. Dari tiga pengambilan ya, tiga pengukuran itu dia hitung ketidakpastiannya. Hasil terus ketidakpastian itu harus masuk dalam batas toleransi. Jadi bukan cuma sekedar rata-rata hasil doang. Nah, emang harus yang punya itu biar diam. Apa? Wajib sih. Berarti tadi efek yang itu oksigen filter itu nggak ada. Jadi ini sebenarnya feature oksigen itu tadi buat feature, tambahan feature. Seandainya si user ingin memastikan apakah kalau misalnya ketemu kasusnya dia pakai kayak gini nih, misalnya dia pakai bliss ya, habis itu lihat kok Camno-nya CO2-nya tinggi terus gitu kan. Nah, padahal saya baru ganti oksigen sensor, kemudian kita kalibrasi semuanya masuk gitu. Nah, tapi kenapa kebaca di monitor ini ya tinggi terus gitu. Nah, untuk memastikan itu pakailah misalnya tadi yang oksigen sensor tadi yang di true. Nah, itu untuk menyesuaikan pasang oksigen yang keluar dari alat itu sama nggak sama monitor. Itu tapi untuk mengenai sendiri nggak begitu. Kameranya ke narasumber dong. Hah? Kameranya ke narasumber. Iya. Ya, ada lagi. Oke, teman-teman gimana? Ada lagi ya? Bu, tadi saya mau nanya yang LK, Bu. Halo? Ya? Iya, itu tadi kan Ibu bilang ada perhitungan ketidakpastian ya. Nah, tapi kalau dilihat dari yang LK tadi, kayaknya nggak ada step untuk melakukan perhitungan itu. Tiba-tiba langsung dinyatakan alat laik gitu kan, Bu ya. Gimana tuh, Bu? Jadi sebenarnya dalam pengolahan data itu, setiap data hasil ukur, hasil pengukuran, hasil pengujian itu memang harus kalau kita apalagi kita ngambil pengukuran berulang ya, pengukuran berulang kan seperti tadi ya, kita ngambil 3 setting dengan 3 kali pengambilan data. Nah, 3 kali pengambilan data itu toleransinya 10%. Tapi 10% itu bukan hanya sekedar diambil dari rata-rata saja, tapi rata-rata plus minus ketidakpastian itulah yang harus masuk di batas toleransi. Ya, di LK-nya memang tidak ada, karena itu adalah di proses pengolahan data. Misalnya ini kan udah tinggal kesimpulan analisa setelah dihitung. Pengukurannya minimal ada minimalnya nggak, Bu? Itu 3 kali. Kalau di situ kan 3 ya? 3. Ya, minimal 3. Oh, jadi nanti ada proses pengolahan data dulu, dapat ketidakpastian, baru bisa ada kesimpulannya, Bu ya?
Ya. Dan itu berlaku semua ke kalibrasi kok. Kecuali suhu ya, suhu itu dilihatnya di grafik ya. Oke? Iya Bu, makasih. Ada lagi yang lain? Iya, udah pinter. Kalau pada kerja, kalau nggak kerja, kalau nggak pinter nggak kerja dia pada. Kalau pada pinter. Halo, halo. Itu ada Bang Agung tuh, Agung Udin. Gue rusak apa ya? Siapa? Agung. Ada Udin tuh. Iya. Ya, ada yang mau namain? Ada yang mau nambahkan? Nambahkan aja deh. Sharing nggak apa-apa. Sharing aja kita. Ngomong-ngomong sekarang kita masuk lagi juga kan? Bang Udin BPFK kan ya? Bang Agung Udin BPFK. Bahas gitu. Tapi kalau di sini semua ya Saya gitu Bu, jadi saya nyambi aja sih. Bisa, soalnya kan kadang dengan nyambi yang paling fokus lebih nyimak yang nyambi biasanya. Yang ini kan beda kita, ya kan nyambi gitu, itu Nambahkan aja Bu. gimana? Menambahkan. Oh iya, silakan. Kalau ngurangin kita suruh bayar sama Bang Ical. Yang Mas Puji tanya tadi Bu, terkait kok belum dihitung ketidakpastiannya tapi sudah bisa menjustifikasi layak gitu kan. Jadi tetap faktor terbesarnya ada di koreksi Bang Puji. Iya. Jadi faktor terbesarnya tetap ada di koreksi. Kalau koreksi itu ternyata masih dalam ambang batas toleransi, jauh masih dalam batas toleransi, berarti masih bisa langsung dijustifikasi alatnya layak pakai. Dan ketidakpastian itu besaran juga kecil kok, paling 1/10-nya gitu. Kadang juga kalau misalnya hasilnya mepet juga kita nggak justifikasi di lapangan Bang. Kita input dulu nih ke master ketidakpastiannya gitu kan. Ketidakpastian udah mepet toleransi ditambah ketidakpastian dia lewat berarti ya tidak layak gitu. Tapi kalau dia masih jauh dalam batas toleransi ya ditambah ketidakpastian juga masih oke lah gitu. Nggak perlu dihitung secara ini juga nanti pasti bisa dijustifikasi layak gitu. Gitu aja sih Bu. Ya, jadi kenapa ketidakpastian itu penting? Kita tidak mengandalkan rata-rata, karena gini, kadang-kadang dalam pengambilan data itu ya, kan kita tahu 400 dengan toleransi 10%. Sebenarnya rata-ratanya di 400, tapi satu sisi pernah 408, gitu kemudian ada lagi 392. Terus kemudian ada lagi di 400, itu rata-ratanya berapa? 400 kan? Cuma masalahnya ternyata pada pengambilan data itu terlalu tinggi. Nah itulah muncul ketidakpastiannya yang besar. Itulah yang bahaya sebenarnya. Makanya kenapa ketidakpastian itu juga perlu bila mana pengambilan data itu range-nya terlalu besar. Karena kalau misalnya 400 rata-rata nilainya, tapi pengambilan datanya selisihnya sedikit, di 399, 400, 401, terus balik lagi gitu. Itu masih kita bisa abaikan gitu. Tapi kalau kayak tadi range-nya kan sebenarnya pengambilan data pertama 392. Salahnya ambil yang 100 ya, jangan 400 nggak nyampe 10% ya. Yang 10% itu yang 100 ya, anggapnya 100. Yang pertama dapat 92, yang kedua 108, yang ketiga 100 gitu. Kan itu sebenarnya rata-rata 100. Masih jauh dong toleransi ya, masih maksudnya sesuai yang disetting 100 itu. Cuma kan pengambilan data itu berfluktuasi terlalu besar, itulah pentingnya ketidakpastian. Tapi kalau misalnya dalam rata-ratanya 400, tapi pengambilan data pertama adalah 99, yang kedua adalah 100, yang ketiga adalah 101, rata-ratanya sama-sama 400, cuma fluktuasi datanya itu bagus, itulah ketidakpastiannya pasti kecil itu ya. Arahnya ke situ sebenarnya. Ya. Jadi lihat saja, datanya bagus nggak? Pengambilan hasil code-nya
di data 1, data 2, data 3 dan seterusnya fluktuasinya terlalu tingginya. Kalau misalnya fluktuasi dia kecil, itu mungkin bisa kita abaikan, pasti ketidakpastiannya juga kecil. Cuma kalau misalnya fluktuasinya tinggi, dia pun rata-ratanya di nilai yang di setting, ketidakpastiannya masih besar. Itu maksudnya. Presisi ya, Bu? Ya, ketidakpastian itu kan sebaran nilai yang mungkin. Makanya, apalagi kalau datanya kelihatan ya, sampai 5 gitu. 5 data, terus kemudian dari sebaran datanya terlalu jauh. Rata-ratanya sih bagus nilainya, di 100 tetap, tapi sebarannya jauh. Nah, itu perlu dihitung ketidakpastiannya. Tapi kalau sebarannya sedikit, ya pasti ketidakpastiannya sedikit, jadi kecil, itu nggak masalah. Gitu ya, kenapa ya? Maksudnya. Iya Bu, iya Bu. Udah mana Bin? Hadir Bang, hadir. Oh, nanya tadi ada PIP itu parameternya. Itu parameternya satuannya milibar apa sentimeter H2O? Yang di lembar kerja. PIP apa PEEP? PEP, PIP. Halo Bang, putus Bang. Ya, PEP satuannya sentimeter H2O atau milibar? Sentimeter H2O Bang. Oh ya, oke, thank you. Yo. Jadi sesuai sama alat ukur standar. Berarti itu yang mau itunya yang satuannya itu Pak. Standar aja. Oke, ada lagi nggak? Guys, ada lagi nggak guys? Kalau ada lagi nanti tanya video aja langsung jawab. Ya, senang hati. Selama saya jadi mahasiswa, nggak ada tarik untuk tanya saya. Saya mau nambah buat laser nanti. Oh iya, laser ada laser di tempatnya. Oh iya, kapan tuh kita sana? Ya, jadi nanti LK-nya memang agak sedikit beda. Kalau laser itu dia identik dengan bukan ngambil sampel gitu. Dia lebih ke apa namanya range dari rendah ke atas, kita perbaiki pembacaan, setelah itu dia akan adjust sendiri. Nah, pada saat adjust sendiri, untuk ngambil sampel itu seperti halnya hanya verifikasi aja. Jadi kita benerin bacanya, dia akan adjust sendiri. Setelah itu untuk ngambil sampelnya itu hanya sebuah verifikasi gitu. Karena pada saat memang kalibrasinya sudah successful, rata-rata mesin laser sih internal kalibrasi gitu. Jadi setelah kita benerin bacanya, kalibrasinya sukses, nah kita tinggal verifikasi ngambil datanya. Seperti itu. Makanya nanti memang saya harus bikin LK-nya dulu sih. Kalau ya nanti bisa kita bandingkan sih lembar kerja dari pabrik ada, terus yang saya sederhanakan juga ada sih gitu. Estimasinya sih kalau mau main mungkin 2 mingguan kali ya, karena minggu depan saya keluar kota, mungkin 2 minggu dari sekarang kali Bu Ike. Berarti yang 2 minggu dari sekarang berarti setelah minggu ya? Juni ya, Juni. UAS. Juni mungkin di 8 Juni kali ya, 8 Juni ya? 8 Juni bisa. ya di antara tanggal 7 sampai 11. 11 Juni. Ya di antara tanggal 7 sampai 11 itu deh. Nanti saya cariin paling enggak dua device gitu yang cara kalibrasinya berbeda. Terus sama power meternya saya biar stop di Jakarta dulu. Oke, berarti. Satu lagi radiologi. Berarti satu lagi apa? Radiologi ya? Tapi kalau misalnya memang kemarin sih anak-anak sih ditanya bisa di-change ya, Bu? Siapa? Iya, istilahnya bisa di-change ya, mungkin misalnya kita, misalkan radiologi, saya masih ada ngambang tuh kemarin tuh masalah radiologi kan. Kalau kita di sini kan dipegang sama dari pihak PPM-nya, alatnya gitu kan. Terus dari si Jajang, nggak tahu deh Jajang bisa keluar apa enggak gitu kemarin. Ada orangnya. Ya. Jang.
Jam. Oh ya, ya. Gimana Bang? Kalau radiologi gimana Jam? Radiologi Bu. Nah itu apa tempatnya di mana Bu ya? Sama alatnya nih. Saya harus setting waktu juga Bu sama Bu. Radiologi kalau mau pakainya pakai apa? General X-ray atau apa? Ya paling kalau yang mau mudahnya sih mobile sama ya stasioner yang general Bu. RU. Mobile ada di kampus, mau nggak mobile aja? Mobile di kampus. Iya. Alatnya bisa dibawa nggak? Jam. Ini mau ngukurnya komplit apa gimana Bu? Koordinasi segala gitu. Boleh terserah teman-teman aja. Gimana Bu? Bisa nih kalau mobile. Kalau mobile bisa tuh nyala di kampus. Boleh. Oh gitu Bu. Ya, itu waktunya kapan aja Bu ya? Kalau yang di kampus? Ya bisa kapan aja terserah. Apa ada malam, apa ada Saya siang. setting alatnya dulu Bu. Waktu alatnya gitu Bu, sama jadwal. Kamis saya, Kamis. Yang tanggal berapa Kamis? Besok. Besok. Kamis siang. Atau Minggu. tanggal depan. Kalau minggu ini sebenarnya ada jadwal Bu. Ya. Ini saya oke aja di kampus, kapan aja. Kamu siapnya kapan deh? Teman-teman siapnya kapan? Nanti kalau gini aja Bu, kalau alatnya